Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bulina kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat ya, dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kembali. Kita memasuki subtema yang kedua, pembelajaran yang kedua. Untuk materi ini, anak-anak juga bisa baca dari buku paket halaman 51 sampai dengan 58. Nah, anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran daring pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur atas hari baru, nafas kehidupan, berkat karunia yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala kesehatan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami Engkau perkenankan kembali untuk bisa mengikuti pembelajaran daring. Tuhan sertailah dan pimpinlah kami selalu dalam pembelajaran ini. Siapkanlah akal dan budi kami serta pikiran kami agar kami dapat melaksanakan atau mendengarkan pembelajaran daring hari ini dengan baik. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti ada 4 hal yang ingin Bulina sampaikan. Yang pertama, siswa dapat membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi penggunaan huruf kapital pada teks bacaan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menirukan variasi gerakan berjalan. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini serta percakapan berikut ini. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak? Iya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Nah, dari gambar ini terlihat percakapan antara ayah Lani dengan Lani. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang membersihkan kandang ayam. Kenapa kandang ayam itu perlu dibersihkan? Agar ayamnya tidak mudah sakit. Nah, dari gambar-gambar ini, sebenarnya anak-anak bisa membuat kalimat pertanyaan. Nah, Bulina akan sedikit mengulas tentang apa itu kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan itu adalah suatu kalimat di mana kita melakukan pertanyaan atau bertanya sesuatu kepada seseorang. Nah, kalimat pertanyaan itu biasanya ditandai dengan adanya kata tanya. Apa saja itu kata tanya? Kata tanya itu ada kata apa? Untuk menanyakan sesuatu hal. Kemudian ada kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses atau cara. Kemudian ada kata mengapa untuk menanyakan sebab akibat ataupun alasan, di mana untuk menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, berapa menanyakan jumlah, kemudian dari mana untuk menyatakan asal. Nah, ketika membuat kalimat pertanyaan itu biasanya juga ditandai dengan tanda tanya. Nah, sekarang Bulina akan mencoba membuat kalimat pertanyaan berdasarkan gambar tadi dan percakapan tadi. Nah, di sini kalimat pertanyaan yang Bulina tuliskan adalah, mengapa kebersihan kandang ayam harus dijaga? Mengapa kebersihan kandang ayam harus dijaga? Kalau anak-anak perhatikan di sini, kata tanyanya adalah mengapa. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Jawabannya adalah supaya ayamnya tidak mudah sakit. Ini adalah contoh kalimat pertanyaan berdasarkan gambar ini. Kemudian contoh yang kedua, misalkan
Apakah hewan peliharaan Lani dan Ayah? Jawabannya apa anak-anak? Hewan peliharaan Lani dan Ayah adalah ayam. Itu adalah contoh kalimat pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, kemudian Bu Lina juga akan menyampaikan tentang bagaimana cara merawat hewan peliharaan yang baik. Tanpa Bu Lina sampaikan, Bu Lina sudah yakin dan percaya bahwa anak-anak kelas 2 pasti sudah sangat paham tentang bagaimana cara merawat hewan yang baik. Yang pertama tentunya harus selalu diberi makan dan minum. Kemudian kandang harus dibersihkan. Kandang harus cukup pencahayaan. Hewan juga harus dimandikan, ada beberapa hewan yang harus dimandikan ya anak-anak. Kemudian hewan harus divaksin supaya terhindar dari penyakit. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, sebisa mungkin rawatlah hewan peliharaan itu dengan kasih sayang. Nah, untuk selanjutnya kita juga masih akan belajar tentang penggunaan huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Siapa yang masih ingat? Huruf kapital adalah huruf besar. Digunakan untuk apa saja anak-anak yang sudah kita pelajari? Yang pertama adalah untuk awal kalimat, kemudian huruf pertama pada nama orang, huruf pertama pada nama bulan, hari, kemudian nama tempat. Nah, silakan anak-anak perhatikan teks bacaan berikut ini. Merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Nah, anak-anak, dari teks bacaan ini, kita akan mencoba melingkari tentang penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Nah, yang pertama ini, ada kata A untuk ayam di sini. Ini Bu Lina beri lingkaran warna ungu. Karena ini tidak tepat. Harusnya A di sini adalah A huruf kecil karena dia bukan nama orang, nama bulan, nama hari, dan bukan awal kalimat. Harusnya ini adalah huruf kecil. Kemudian kalau yang ini A untuk ayam yang di sini harusnya malah huruf besar, huruf kapital. Kenapa? Karena dia adalah awal kalimat. Kemudian ini V untuk vaksin, ini juga harusnya huruf kecil, tapi di sini huruf besar. Ini tentunya tidak tepat karena dia bukan awal kalimat. Ini L untuk Lani, ini harusnya juga L-nya huruf besar, tapi di sini dituliskan huruf kecil. Nah, Lani kan nama orang, berarti huruf pertama harus menggunakan huruf kapital. Kemudian kata ayam di sini, A ini juga seharusnya tidak menggunakan huruf kapital. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa penanda kalimat itu berakhir itu biasanya ditandai dengan tanda titik kalau kalimat itu berupa pernyataan. Nah, setelah tanda titik ini, berarti kalimat berikutnya adalah kalimat baru. Nah, berarti ini adalah awal kalimat. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Lingkarilah huruf kapital pada kalimat berikut. Nah, di sini Bu Lina mempunyai teks bacaan. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Nah, anak-anak, di sini Bu Lina sudah melingkari tentang penggunaan huruf kapital pada kalimat yang ada. Di sini ada S untuk setiap ini adalah huruf besar karena dia awal kalimat. M untuk minggu karena nama hari. L untuk Lani, dia juga nama orang. K untuk kandang, dia huruf besar karena awal kalimat. Ini juga awal kalimat. D untuk dengan juga awal kalimat. Nah, di sini ada sedikit kekeliruan ya anak-anak tentang kata A untuk ayah. Ini tidak seharusnya menggunakan huruf kapital tetapi huruf kecil karena ayah ini bukan nama orang tetapi hanya panggilan. Jadi ini harusnya adalah huruf kecil. Nah, kemudian kita akan belajar tentang aturan. Siapa yang masih ingat tentang apa itu aturan? Aturan artinya tentang sikap
atau hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Aturan itu ada di mana saja, ada di keluarga, di sekolah, tempat bermain, tempat umum, dan masih banyak lagi. Setiap aturan yang dibuat itu mempunyai tujuan, yaitu untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kedisiplinan. Nah, aturan dibuat agar ditaati oleh semua warga. Jika kita melanggar aturan, biasanya nanti kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang aturan ketika berolahraga, kemudian ketika di perpustakaan, kemudian di sekolah bagaimana, dan jam istirahat, sekarang kita akan belajar tentang hal-hal yang boleh anak-anak lakukan ketika mengikuti pelajaran. Apa saja itu? Contohnya, misalkan mengerjakan tugas guru, kemudian memberi salam kepada guru, berdiskusi dengan teman saat tugas kelompok. Kemudian, hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran misalnya atau contohnya membuang sampah sembarangan, mengganggu teman saat pelajaran, menyontek saat ulangan, bertengkar dengan teman, tidak memperhatikan guru saat pelajaran. Itu adalah hal-hal yang harus dihindari atau tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran di sekolah. Kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar tentang gerakan berlari. Nah, yang di sini adalah contoh gerakan berlari di tempat. Nah, caranya adalah tangan diletakkan di atas pinggang, kemudian berlari di tempat. Ya. Kemudian ada gerakan lari ke arah depan, seperti ini. Jadi pandangan condong ke depan, badan juga condongnya ke depan. Lakukan gerakan lari itu dengan penuh semangat. Kemudian ada gerakan lari berbelok-belok atau zigzag seperti ini. Nah, ini adalah gerakan lari atau zigzag. Perlu anak-anak ketahui bahwa gerakan berlari itu merupakan contoh gerakan lokomotor ataupun gerak berpindah tempat. Nah, anak-anak, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, untuk membuat pertanyaan diusahakan kata tanya berada di awal kalimat. Aturan dibuat untuk dipatuhi. Jika melanggar aturan akan mendapatkan sanksi. Nah, anak-anak, untuk pertanyaan refleksi hari ini, silakan anak-anak renungkan dan jawab dalam hati kalian masing-masing. Apakah tadi anak-anak sudah melaksanakan kegiatan berdoa sebelum pembelajaran daring hari ini? Apakah yang sudah anak-anak pelajari dalam pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak sudah bisa memahami materi hari ini? Bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring hari ini? Sikap apa yang anak-anak dapatkan dalam pembelajaran daring hari ini? Silahkan jawab pertanyaan refleksi itu di dalam hati kalian masing-masing. Nah, anak-anak, untuk aksi nyata kita pada hari ini, Bu Lina mengingatkan sekali lagi bahwa pada hari ini bertepatan dengan Hari Rabu Abu. Rabu Abu, seperti yang sudah Bu Lina sampaikan dalam pembelajaran PTKS pada minggu yang lalu, Rabu Abu itu sebagai awal masa Prapaskah. Rabu Abu di mana kita akan menerima tanda abu di dahi kita sebagai tanda pertobatan. Kemudian apa saja yang dilakukan pada saat Rabu Abu ini? Seluruh umat Katolik akan melaksanakan puasa dan pantang. Nah, untuk aksi nyata kita pada hari ini, karena hari ini adalah Rabu Abu, dan anak-anak belum melaksanakan puasa, silakan anak-anak hari ini melakukan pantang. Lakukan niat yang baik, anak-anak hari ini melakukan pantang. Pantang itu berarti melakukan hal-hal yang biasanya anak-anak senangi. Nah, untuk hari ini itu anak-anak pantang. Ya, misalkan kalau anak-anak itu setiap hari itu hobinya jajan, hari ini anak-anak berarti pantang jajan. Setiap hari hobinya marah-marah, berarti hari ini pantang untuk tidak marah. Ya. Kemudian belajar untuk bersabar dan berkata-kata yang baik. Nah, itu adalah contoh pantang yang bisa anak-anak lakukan. Silakan anak-anak lakukan niatan dalam hati kalian, hari ini mau berpantang apa.
Itu adalah aksi nyata kita pada hari ini. Nah, kemudian untuk penilaiannya ada 2. Yang pertama, apakah anak-anak pernah melanggar aturan yang ada di sekolah kalian? Jika pernah, sebutkan hal apa yang sudah anak-anak langgar dan apa akibat yang kalian rasakan ketika melanggar aturan itu. Silakan dikirim dalam bentuk voice note. Kemudian yang kedua, terkait dengan Rabu Abu hari ini, silakan anak-anak ceritakan hal berpantang apa yang anak-anak lakukan hari ini. Bisa disampaikan dalam bentuk voice note. Oke anak-anak, sekian saja pembelajaran daring hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa pada hari ini. Hari ini adalah Rabu Abu, di mana kami hari ini berniat untuk melakukan puasa dan pantang. Berkati niat kami ya Tuhan, semoga kami dapat melaksanakan puasa dan pantang hari ini dengan baik. Semoga puasa dan pantang yang kami lakukan hari ini sebagai cerminan kami untuk melakukan tanda-tanda pertobatan kepadamu. Berkati senantiasa kami selalu Tuhan, kami hanya berserah diri kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat mengerjakan tugasnya, selamat untuk melakukan pantang hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam.